Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Afasi dari TIPA 311. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mini makalah saya yang berjudul Ekonomi Syariah. Pertama, latar belakang. Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari dengan 4 pengetahuan yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. Umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia. Dalam hal ini, posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat dan masyarakat. Tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan baik individu ataupun masyarakat karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam, yaitu yang pertama, wajibnya timbal balik masyarakat, dan yang kedua, yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara. Bab 2, pembahasan. Perkembangan sektor keuangan. Sektor ini mengalami perkembangan yang cukup pesat pada sektor perbankan misalnya. Hingga Oktober 2018, jumlah bank umum syariah sudah mencapai 14 buah dengan total sektor sebesar 304.292 miliar rupiah. Sedangkan bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah sebanyak 20 buah dengan total sektor 149.957 miliar rupiah. Dan jumlah bank pembiayaan rakyat syariah mencapai 168 buah dengan jumlah kantor sebanyak 450 buah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK, hingga November 2018, jumlah reksadana sektor sebesar 220 atau sekitar 10,61% dari total reksadana. Jumlah ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar 7,84%. Perkembangan efek syariah ini juga sangat menggembirakan. Hingga November 2018 terdapat 407 efek syariah dari berbagai sektor. Jumlah suku sektor juga mengalami peningkatan hingga November 2018, sudah mencapai 108 suku syariah. Perkembangan saham sektor juga mengalami kenaikan. Hingga November 2018, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia di Jakarta Islamic Index mencapai 2.065.369,10. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 1.134.632. Perkembangan sektor keuangan sektor ini juga ditunjukkan dengan tingginya jumlah BMT Baitul Mal Wat Tamwil yang saat ini diperkirakan mencapai 4.500 buah. BMT sendiri merupakan sektor keuangan sektor yang memberikan layanan pembiayaan sektor pada usaha mikro bagi anggotanya. Keberadaan BMT menjadi strategis terutama untuk menjangkau wilayah perdesaan. Kesimpulannya, ekonomi syariah mulai diterima masyarakat dengan baik. Salah satu sektor ekonomi syariah yaitu perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah mengalami kenaikan pesat sejak tahun 2010 hingga 2018. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.